Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Palestina terkini kembali hadir di hadapan Anda. Edisi Jumat 9 Oktober 2020 yang akan menghadirkan berita terhangat, terpercaya, dan teraktual. Bersama saya, Khairul Afandi. Kabar pertama datang dari kota terjajah Al-Quds. 30 tahun sudah berlalu pembantaian keji yang dilakukan penjajah Israel di Al-Quds. Pasukan penjajah Israel secara kejam menembak jamaah di Masjid Al-Aqsa. Hal ini menyebabkan 22 orang meninggal dunia dan 200 lebih orang Palestina terluka. Berikut berita selengkapnya. Dilansir dari laman situs palinfo.com, dalam catatan sejarah Palestina pada tanggal 8 Oktober 1990 silam, pasukan penjajah Israel melakukan pembantaian mengerikan terhadap jamaah sholat di pelataran Masjid Suci Al-Aqsa. Diawali dengan rentetan peluru ke arah para jamaah sehingga menyebabkan Al-Aqsa bersimbah darah. Pembantaian yang dilakukan penjajah Israel ini menyebabkan 22 jamaah meninggal dunia, sedangkan puluhan jamaah lainnya terluka. Saat itu tentara penjajah Israel menembak dengan kejam dan brutal ke arah jamaah yang ada di pelataran Masjid Suci Al-Aqsa. Pembantaian yang kala itu dilakukan penjajah Israel mendapat kecaman luas. Para pengamat mengatakan pasukan penjajah Israel telah melakukan pelanggaran terhadap kesakraan tempat suci serta melakukan kejahatan berupa pembantaian yang tentu saja tidak dapat ditolerir. Senin 8 Oktober 1990 silam sebelum sholat zuhur, pemukiman penjajah Israel dengan nama kelompok pengaman Gunung Kuil berupaya meletakkan batu pondasi untuk mengklaim Al-Aqsa sebagai kuil ketiga mereka. Ribuan jamaah yang kala itu berada di dalam pelataran Masjid Al-Aqsa berupaya menghadang tindakan semena-mena penjajah Israel tersebut. Kemudian pasukan penjajah Israel masuk ke Masjid Al-Aqsa dan memulai menembaki para jamaah yang sedang beriktikaf di dalam Masjid Al-Aqsa dengan kejam dan brutal. Tindakan keji ini menyebabkan 20 jamaah meninggal dunia dan lebih dari 200 jamaah lainnya terluka. Pasukan penjajah Israel lalu menghalangi pergerakan mobil-mobil ambulan yang datang untuk menyelamatkan korban dalam peristiwa berdarah tersebut. Selama kejadian itu berlangsung, pasukan penjajah Israel masih berada di dalam pelataran Masjid Al-Aqsa dan melarang siapapun mengevakuasi jasad korban meninggal. Pembiaran ini berlangsung selama 6 jam. Beranjak ke kabar selanjutnya. Kementerian Kesehatan Palestina mengabarkan update terbaru virus corona di jalur Gaza. Tercatat 1 kasus meninggal dunia dan 51 kasus baru. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga mengumumkan 53 kasus sembuh terbaru di jalur Gaza. Kementerian Kesehatan Palestina pada hari Kamis 8 Oktober 2020 kemarin mencatat 1 kasus meninggal dunia dan 51 kasus positif baru corona di jalur Gaza. Laporan ini muncul setelah dilakukan pemeriksaan 1.586 sampel. Dilansir dari laman situs sni.ps, Kamis 8 Oktober 2020, Kemenkes Palestina melaporkan seorang penduduk bernama Ziad Muhammad Khalil Ayat berusia 50 tahun telah meninggal dunia di rumah sakit Gaza. Ziad adalah penduduk asal kota Gaza yang mempunyai riwayat penyakit kanker hati. Laporan ini juga menjelaskan bahwa kasus ini menambah jumlah kasus meninggal menjadi 24 kasus sejak dimulainya penyebaran virus corona pada Maret 2020 lalu. Kemenkes Palestina menyebutkan 53 kasus virus corona telah sembuh. Hal ini menambah total kasus yang sembuh dari virus corona sebanyak 2.184 kasus. Total kumulatif jumlah penderita virus corona sejak Maret lalu mencapai 3.751 orang, sebanyak 1.543 kasus diantaranya dinyatakan positif. Kabar selanjutnya muncul jelang musim panen zaitun di Palestina. Kesewenang-wenangan penjajah Israel kembali terjadi. Orang-orang Palestina kali ini dilarang masuk ke wilayah yang banyak ditumbuh pohon zaitun di tepi barat.
Penjajah Israel menganggap lahan tersebut adalah bagian dari pemukiman ilegal penjajah Israel. Dilansir dari laman situs MiddleEastMonitor.com, Kamis 8 Oktober 2020 jelang musim panen zaitun, penjajah Israel mengeluarkan instruksi militer untuk menutup wilayah dan lahan yang ditanami pohon-pohon zaitun Palestina yang meliputi 3.000 hektar atau 3 km persegi di tepi barat yang dijajah. Instruksi penjajah Israel ditandatangani oleh Komandan Tentara Penjajah Israel di tepi barat bertanggal 17 September 2020 dengan instruksi menutup sebuah area pencegah masuk dan tinggal. Instruksi militer penjajah Israel ini melampirkan peta dan foto udara yang menggambarkan lokasi wilayah tersebut yang menjadi sasaran dari instruksi sewenang-wenang penjajah Israel. Wilayah tersebut kebanyakan ditanam pohon-pohon zaitun. Ketentuan-ketentuan instruksi penjajah militer ini menjelaskan bahwa berlakunya kebijakan militer itu akan mulai dari tanggal mereka menandatangani hingga tanggal akhir tahun. Sebuah laporan penelitian yang telah disiapkan oleh Unit Sistem Informasi Geografi di Pusat Penelitian Tanah melansir bahwa instruksi itu menargetkan lahan-lahan yang ditanami pohon zaitun di Hebron Holil, Bethlehem, Ramallah, dan Nablus. Menurut unit tersebut, laporan ini menunjukkan bahwa lahan-lahan yang dianggap bagian dari pemukiman ilegal penjajah Israel oleh pasukan penjajah Israel. Kabar tadi menjadi kabar terakhir dalam kabar Palestina terkini. Saya Khairul Afandi, mewakili kru KNRP TV yang bertugas. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.